Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nur Fajrina. Pastinya kita semua sudah tahu betul mengenai bahwa setiap karyawan atau pegawai harus dipotong pajak. Jika kamu seorang karyawan atau pegawai, baik swasta maupun negeri, pasti setiap tahunnya kamu harus membayar pajak PPh pasal 21. Nah, definisi PPh pasal 21 itu apa sih? Definisi PPh pasal 21 adalah pajak atas segala penghasilan baik berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi, apapun itu pemasukan yang berhubungan dengan pekerjaan harus ada PPh pasal 21. Kita punya yang disebut dengan penghasilan bruto. Nanti dalam menghitung PPh pasal 21 ini akan ada yang namanya penghasilan bruto, lalu penambahan penghasilan bruto, kemudian pengurangan penghasilan bruto, lalu ada PTKP, kemudian ada PKP, dan yang terakhir ada tarif pajak. Dan juga ada tunjangan PPh 21. Biasanya ada perusahaan-perusahaan yang memberikan tunjangan PPh 21. Dan terakhir biasanya ada BPJS yang dibayarkan perusahaan. Jika kamu memiliki semua ini, berarti kamu sudah berada di perusahaan yang tepat. Kemudian, apa saja yang mengurangi penghasilan bruto? Pengurang penghasilan bruto dalam kita menghitung PPh pasal 21. Pertama ada biaya jabatan. Biaya jabatan ini 5% dari penghasilan bruto atau maksimal 6 juta per tahun. Kemudian ada iuran pensiun atau THT, tabungan hari tua, atau JHT, jaminan hari tua, yang dibayar sendiri. Nah, ini bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Kemudian ada biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto, maksimal 2,4 juta per tahun. Ini bagi yang menerima dana pensiun. Kemudian yang terakhir ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ini akan mengurangi penghasilan bruto kamu. Kemudian berbicara tentang PTKP, apa sih PTKP itu? Ada kriteria atau golongan-golongan tertentu terhadap PTKP ini. Nah, kamu termasuk dalam kategori yang mana? Di sana ada yang warna kuning, PTKP pria atau wanita tidak kawin atau belum menikah maksudnya. Di kolom tersebut yang warna kuning ada TK garis miring 0. Maksudnya tidak kawin dan 0. 0 itu tidak punya tanggungan. Jadi tanggungannya 0. Berapa PTKP-nya? Yaitu sebesar 54 juta rupiah. Ini sudah diatur oleh undang-undang. Kemudian di bawahnya TK garis miring 0 ada TK garis miring 1. Di bawahnya lagi ada TK garis miring 2. Di bawahnya lagi ada garis miring 3. Itu apa? Tidak kawin tapi punya tanggungan 1. Entah itu orang tua, entah itu siapa. Kemudian ada TK garis miring 2. Berarti dia tidak kawin, punya tanggungan 2 orang, gitu seterusnya. Dan itulah nilai PTKP-nya. Karena ini akan menjadi pengurang dari penghasilan bruto kita selama setahun. Kemudian ada lagi namanya tarif pasal 17 ayat 1A. Ini adalah tarif PPh wajib pajak orang. Tarif pasal 17 ayat 1A. Ini disebut dengan lapisan-lapisan penghasilan kena pajak. Jika nanti setelah penghasilan bruto Anda dikurangi dengan pengurangan penghasilan bruto, kemudian dikurangi lagi dengan PTKP, maka akan muncul nominal PKP, penghasilan kena pajak. Nah, jika PKP tersebut nominalnya di antara 0 sampai 50 juta, maka tarif pajaknya adalah 5%. Kalau kamu punya NPWP, ya zaman sekarang kalau udah jadi pegawai biasanya punya NPWP. Tapi kalau kamu nggak punya NPWP ya 0% tarif pajaknya. Kemudian kalau misalkan PKP-nya itu lebih dari 50 juta, antara 50 sampai 250 juta, maka kena tarif pajak PKP-nya 15%. Karena ini lapisan, berarti Anda yang disebut bertahap. Contoh seperti ini.
Misalnya PKP-nya nih terakhir ada 80 juta. Nah, kalau PKP 80 juta, berarti yang 0 sampai 50 juta lapisan pertama yang tarifnya 5%, kita kurangi dengan 80 juta. Jadi lapisan pertama yang maksimalnya 50 juta kan, 80 juta dikurang 50 juta, seperti itu. Sama dengan 30 juta. Nah, yang berarti yang 30 juta itu masuk ke lapisan kedua yang tarifnya 15%. Jadi 50 juta dikali 5% itu hasilnya. Kemudian yang 30 juta lapisan kedua dikali 15%, berapa hasilnya? Dan lapisan 1 ditambah lapisan 2 itulah tarif atau pajak yang harus kalian bayar selama setahun. Ini ada sebuah contoh kasus. Diketahui gaji per bulannya 8.500.000. Ini pegawai. Punya tunjangan per bulan 3,2 juta. Dia ada premi jaminan kecelakaan kerja 1% per bulan. Sama dengan 85.000. Ini kalau jaminan kecelakaan kerja sama JKM nomor 5, nomor 6 diambil dari gaji pokok. Jadi 1% dikali 8.500.000, terus 0,3% dikali 8.500.000 hasilnya. Nah, PTKP-nya orang ini adalah kawin cuma tidak punya tanggungan, kawin 0 gitulah. Kawin tapi gak punya tanggungan. Nah, kemudian cara perhitungannya seperti apa? Kita akumulasikan ke dalam 1 tahun terlebih dahulu. Nomor 10 nih, gaji 1 tahun berarti 8.500.000 dikali 12 sama dengan 102 juta. Premi JKK setahun berarti 85.000 dikali 12 bulan sama dengan 1.020.000. Kemudian premi JKM 1 tahun berarti 25.500 dikali 12 bulan sama dengan 306.000. Nomor 12 ya. Dan tunjangannya selama 1 tahun dari 3.200.000 dikali 12 sama dengan 38.400.000. Nah, kita total dulu nih penghasilan kotornya atau brutonya. Jadi nomor 10 ditambah nomor 11 tambah nomor 12 tambah nomor 13 sama dengan nomor 14, 141.726.000. Berarti total penghasilan kotornya adalah 141.726.000 yang ada di kolom nomor 14. Nah, sekarang kita masuk ke pengurang dari penghasilan bruto tersebut. Yang pertama, dia ada namanya iuran pensiun 1 tahun. Selama setahun itu dia bayar 600.000. Kalau di sebulankan dia tinggal 600.000 dibagi 12 aja ya. Silakan hitung sendiri. Kemudian ada iuran jaminan hari tua 1 tahun sama dengan 2.040.000. Jika dibulankan tinggal dibagi 12. Ini semua kita buat selama setahun. Itu kuncinya, kita buat selama setahun. Dan biaya jabatan selama 1 tahun adalah 6 juta. Nah, jika tadi kita melihat pada aturan yang berlaku bahwa biaya jabatan adalah 5% dari total penghasilan kotor atau total penghasilan bruto, atau maksimal 6 juta. Ingatkan ya tadi ya, maksimal 6 juta. Jika biaya jabatan ini 5% dikalikan dengan total penghasilan kotor atau bruto, 5% dikali 141.726.000. Hasilnya lebih dari 6 juta, maka yang digunakan adalah 6 juta. Ternyata setelah kami hitung, hasilnya lebih dari 6 juta. Jadi 7 juta sekian. Kalian bisa hitung sendiri. Nah, maka dari itu kita gunakanlah batas maksimum dari biaya jabatan selama setahun, yaitu 6 juta rupiah. Pentingnya harus diingat. Nah, berapa total penghasilan bersihnya setelah dikurangi dengan iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, biaya jabatan, sama dengan 141.726.000 dikurang nomor 16 dikurang nomor 17 dikurang nomor 18. Hasilnya adalah 133.086.000 rupiah. Ini penghasilan bersih selama setahun ya.
Nah, kemudian kita lihat PTKP-nya berapa. Keterangannya di atas bahwa PTKP kawin tanggungan 0 sama dengan 58.500.000. Kita lihat tabel yang tadi saja. Ini berarti berapa PKP-nya, penghasilan kena pajaknya? Ya tinggal kita kurangi 133.086.000 nomor 19 dikurangin 20. Hasilnya adalah 74.586.000. Ini adalah PKP-nya, penghasilan kena pajaknya. Dan ini slide keduanya. Nah, PKP kita sudah dapat nih sama dengan 74.586.000. Berapa PPh pasal 21-nya? Kita masuk ke lapisan tarif yang pasal 17(1)(a). Lapisan tarif ada 5%, 15%, 25, 30. Karena 74.586.000, kita masukkan dulu ke lapisan yang pertama, yaitu 5%. Maksimalkan lapisan yang pertama ada 50 juta kan, 0 sampai 50 juta. Kita ambil 74.580.000 itu 50 jutanya. Kita taruh di lapisan pertama. Nah, tinggal dikali 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Ini yang pertama, lapisan pertama. Kemudian masih ada sisa atau 0? Masih ada sisa 74.586.000 dikurang 50 juta, sisanya adalah 24.586.000. Nah, masuk ke lapisan yang kedua. Jangan langsung lompat ke lapisan yang kedua. Ini harus bertahap, ke lapisan ke-1 dulu, kedua, baru ketiga, baru keempat. Sisanya 24.586.000 rupiah. Tinggal kita kali 15%, sama dengan 3.687.900. Berarti PPh pasal 21 per tahunnya si milik karyawan tersebut adalah 2.500.000 ditambah 3.687.900 sama dengan 6.187.900. Jika dibulankan, tinggal kita bagi 12. Menjadi sebenarnya adalah 515.658 rupiah. Begitulah cara kita menghitung pajak PPh pasal 21 yang harus kita bayarkan kepada pemerintah di setiap tahunnya. Biasanya kalau kita nih, yang kita bayar adalah pajak tahun sebelumnya. Jadi sekarang tahun 2020. Nah, nanti tahun 2021 baru kita bayar pajak di tahun 2020 atas penghasilan yang kita dapat selama di tahun 2020. Kapan bayarnya? Bayarnya di sekitar bulan Januari sampai Maret. Tentang waktunya 3 bulan. Biasanya seperti itu yang udah-udah. Suratnya di bulan Januari, surat bayarnya ya kita lakukan bayarnya di bulan Januari boleh, di bulan Februari boleh, di bulan Maret juga bisa. Mau online juga bisa dan mau offline juga bisa. Sekian penjelasan dari saya tentang PPh pasal 21. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. See you next time.